Jika kita memikirkan bahwa ilmu kita yang kita laksanakan saat ini nanti akan tetap menjadi sebuah memori yang akan membantu kita, menurut saya ini tidaklah etis, tidaklah benar. Karena kewajiban kita sebagai manusia hanyalah berusaha dan tidak perlu memikirkan hasil. Meskipun ilmu kita akan masih selalu hidup dan bisa membantu ke anak cucu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Jati Channel. Pada kesempatan kali ini ada bincang-bincang yang menarik yang menurut saya akan bermanfaat. Pertanyaan ini seputar akal, ilmu, dan batasan-batasan hingga sampai ajal seseorang menjemputnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak, apakah manusia selesai mati masih diberi akal? Dan apakah ilmu yang pernah kita pelajari selama di dunia masih bisa kita ingat? Ataukah sirna bersama dengan matinya jasad? Mohon pencerahannya. Kemudian ada salah satu sahabat juga yang memberi kontribusinya dari pertanyaan tersebut. Maaf, sekedar berpendapat Gus. Iya, manusia setelah jasmaninya wafat, ruhnya masih berakal dan ilmunya masih tersimpan di kolbu. Maaf. Kemudian beliau bertanya lagi, kalau pendapat Syekh Jati di mana? Mohon pencerahannya. Saya ibaratkan tubuh manusia adalah sebuah batang korek api. Tubuh manusia pada saat api hidup atau habis, maka jasad tiada guna. Lalu bagaimana dengan ilmu atau akal? Di dalam akal memang ada eksistensi ruh yang menggerakkan semua. Jika jasad mati, ibarat mesin komputer yang tiada arus atau tiada setrum. Meski hidup, tiada yang menggerakkan. Lalu ilmu-ilmu seseorang yang tersimpan di dalam akal atau tersimpan di tempat lain atau piranti diri manusia yang lain, ini akan selalu hidup, kadang menitis ke anak cucunya. Maka ini akan bisa menjadi sebuah anugerah cucu atau bahkan kebalikannya, musibah. Lalu apakah kondisi ilmu tersebut adalah sebuah ilmu yang sempurna atau ilmu kesempurnaan? Saya rasa tidak, karena ilmu yang sempurna akan kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat semua, pada saat seseorang itu menggali sebuah ilmu, mungkin dengan teknik-teknik zikir ataupun wirid yang dijalankan secara siri dan secara kontinu, dengan yakin, dengan keyakinan yang betul-betul teruji, sesungguhnya dari usaha tersebut akan menjadikan hidup ilmu yang dijalankan dengan cara zikir ataupun wirid tersebut. Dari manakah ini? Yakni dari daya, rasa, dan karsa manusia yang berkehendak untuk menciptakan ilmu tersebut. Hingga akhirnya seseorang mampu menguasai sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupannya ataupun memiliki sesuatu yang dibanggakan, hingga seseorang bisa lebih percaya diri. Ilmu tersebut akan terus mengiringi setiap kehendaknya, karena itu adalah sesuatu yang dia ciptakan dengan mendaya gunakan zikir-zikir yang dia laksanakan. Kemudian setelah beliau tua, seseorang hanya ingin masuk dalam tingkat kesadaran yang tinggi, tiada lain adalah kesadaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat akhir hayat seseorang, beliau hanya ingin dekat dan kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimanakah dengan ilmu tersebut? Dari pertanyaan tersebut dipertanyakan, ilmu tersebut akan masih hidup dan tersimpan di akal, sehingga tadi sempat saya jawab bahwa ilmu tersebut bisa menitis atau nitis ke anak cucunya. Tentunya ilmu tersebut akan memilih wadah yang kuat. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya, berarti masih menyimpan memori ya? Saya jawab lagi,
Sesungguhnya ilmu hanyalah hal yang bersifat lahiriah. Karena terkadang seseorang yang mendekati ajal justru berkeinginan melepaskan semuanya, bahkan ilmunya tersebut. Dia hanya ingin kembali ke fitrah kepada Sang Khalik. Kemudian dipertanyakan lagi, berarti masih menyimpan memori ya? Sebuah memori ada di dalam otak kecil manusia yang masih aktif. Tetapi ilmu ini beda, karena ilmu terdapat eksistensi ruh di dalamnya. Sesuatu yang kita gunakan sebagai zikir, wirid, kesungguhan, yakin, iman akan mampu menghidupkan dan memiliki ruh. Di sini saya ralat sedikit, sebetulnya di situ bukan ruh ya, tapi sebuah sir. Jadi beda sir dengan ruh. Sir ini tercipta dari daya, rasa, karsa, dan cipta manusia. Sebuah kekuatan alami diri manusia. Dan juga mungkin ilmu pengetahuan pun akan mampu turun dan menitis pada anak cucu. Jadi tepatnya itu bukanlah sebuah memori. Memori ada di dalam otak yang masih aktif, tapi ilmu ini beda. Sesuatu yang kita gunakan seperti zikir, wirid, ataupun yang lain yang dilakukan dengan kesungguhan, yakin, iman, maka akan mampu hidup dan memiliki sisi kehidupan. Menurut saya ini saya katakan adalah sir. Jadi tepatnya bukan memori. Terkadang seseorang itu mengalami sebuah kebingungan ya, ketidaktahuan atau mungkin belum tahu ilmu yang kita miliki, karena memang kenyataannya kita masih selalu ingat, bahkan sampai orang tersebut tua dan pikun pun masih selalu mengikuti. Makanya di sini dikatakan tersimpan di memori otak manusia. Kemudian pada saat manusia meninggal, memori itu masih tersimpan. Mungkin yang dimaksud adalah seperti itu. Tapi sesungguhnya pada saat manusia sudah meninggal, maka semuanya adalah putus. Memori pun sudah tidak lagi aktif. Tapi di sini kenyataannya ilmu tersebut masih hidup dan terkadang menitis ke anak cucu. Akal ataupun memori ataupun ilmu itu sendiri semua adalah berdiri sendiri pada diri manusia. Ilmu ini berdiri sendiri. Pada saat manusia meninggal, akal sudah mati, pikiran sudah mati, memori juga sudah tidak aktif juga, tapi ilmu ini masih berjalan dan menitis ke anak cucu. Oleh karena itu, tadi sudah saya sampaikan bahwa saya rasa ilmu itu bukan ilmu yang sempurna, karena ilmu yang sempurna akan langsung naik ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berada di alam yang mampu kembali ke dunia melalui wadah yang dia pilih. Jadi akal memiliki ruhnya sendiri, pikiran ada ruhnya sendiri, memori juga ada ruhnya sendiri yang menghidupi. Ilmu yang kita gali itu pun berdiri sendiri. Kesemuanya itu harus sempurna pada saat manusia menjelang ajalnya. Pada saat ada yang belum sempurna, maka dia akan tetap ada di alam astral. Saya katakan itu alam astral, karena meskipun itu tidak terlihat, itu gaib, tapi beda dengan gaib batiniah yang terdalam atau gaib ruhani. Jika ilmu tersebut atau ruh-ruh tersebut terangkat ke alam ruhani, artinya kembali ke sisi Allah, alam yang memang sudah diciptakan Allah, asalnya dari mana ruh tersebut, dan kembali ke alam ruh lagi. Kemudian kalau memang itu memori dari ilmu, dari otak seseorang yang tertinggal, jika kita adalah anak cucu yang termasuki memori tersebut, ilmu tersebut menitis ke kita, apakah memori kita akan tergantikan oleh memori kakek kita atau memori orang tua kita atau pendahulu-pendahulu kita? Tentu tidak, karena kita memiliki memori sendiri dari kecil sampai sekarang.
Dan kalaupun ilmu tersebut adalah nitis ke kita, pastinya kita tidak akan tahu itu. Apalagi pada saat kita ini dilahirkan menjadi seseorang yang tidak percaya dengan dunia mistik atau dunia gaib atau dunia batin. Kita hanya cenderung pada dunia yang intelektual atau dunia sains, dunia bisnis. Sehingga di situ pada saat terlihat bahwa ada yang lain pada diri kita, pastinya di situ kita akan bingung. Kita akan kebingungan, kita akan mencari. Kita akan bertanya, kita akan menggali. Lepas dari keraguan-keraguan kita, itu akan terus membayang. Di situ kita baru mampu memahami sedikit demi sedikit dari pencarian-pencarian, perenungan-perenungan yang kita jalankan. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berarti memori ingatan sudah hilang. Memori dalam arti saya pernah begini begitu. Seorang teman lagi memberi kontribusinya, memori otak adalah baharu dan jasmani. Tentu ikut terkubur dalam tanah. Kemudian di sini saya jawab, contoh sajalah ketika Anda semua tertidur nanti malam. Bahkan kadang juga ada orang yang tidak mampu bangun lagi dari tidurnya. Orang tidur tidak akan mampu mengingat apa-apa, tapi besok dia masih mengingat lagi karena otak kembali aktif setelah dia bangun. Berarti orang mati itu tidak sadar kalau dirinya mati. Kalau mati digambarkan seperti orang tidur, mohon pencerahannya. Kemudian di sini saya jawab, jalan kematian adalah ibarat 1000 cara. Orang tidur lalu tidak bangun lagi selamanya adalah salah satu contoh di antaranya. Mungkin kalau sadar bahwa dia akan mati, maksudnya pada tidak mau. Kalau ingat masih banyak dosa, kecuali orang yang putus asa, maunya pasti pengen mati secepatnya. Itu pun orang yang tidak memiliki kesadaran. Orang-orang yang sadar kalau dia akan mati hanya mereka yang benar-benar memiliki kesaktian dalam pertemuan dengan jati dirinya. Bahkan ada orang yang mampu merumuskan kurang 1000 hari kematiannya ada apa, kurang 100 hari kematiannya ada apa, kurang 40 hari dari kematiannya apa yang terlihat, kurang 21 hari dari kematiannya, kurang dari 3 hari dari kematiannya juga akan lebih jelas lagi. Kemudian kurang dari 1 hari dari kematiannya juga bisa lebih peka lagi. Bahkan kurang dalam hitungan jam, maka seseorang itu akan mengetahui apa yang akan terjadi. Lalu kira-kira dari 1.000.000 orang, berapa persenkah orang yang tahu? Allahu a'lam. Jadi kurang lebih seperti itu orang yang memiliki kesadaran akan kematiannya. Kalau tanpa pengenalan diri, menurut sepengetahuan saya selama ini belum tahu. Orang yang sudah pikun maka hanya akan tinggal beberapa persen di dalam otaknya yang aktif. Dia hanya mengikuti habisnya umur dan masa tuanya. Tak tahu entah sampai kapan, makan tidak mampu, mata juga sudah rabun, tidak jelas. Bahkan maaf, kadang kotorannya sendiri dibuat mainan. Jadi seperti bayi yang belum siap lahir ke dunia dengan organ tubuh yang belum 100% aktif, apalagi memori otak dan kesadaran. Para sahabat semua, jika kita memikirkan bahwa ilmu kita yang kita laksanakan saat ini nanti akan tetap menjadi sebuah memori yang akan membantu kita, menurut saya ini tidaklah etis, tidaklah benar. Karena kewajiban kita sebagai manusia hanyalah berusaha dan tidak perlu memikirkan hasil. Dengan kita memikirkan hasil bahwa ilmu kita akan membantu kita, ini adalah sebuah pamrih yang tanpa kita sadari. Meskipun ilmu kita akan masih selalu hidup dan bisa membantu ke anak cucu kita yang termasuki ilmu tersebut, hal itu sudah saya katakan sebelumnya, itu bukanlah ilmu yang sempurna. Karena sebuah ilmu yang sempurna akan terangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan masuk di memori-memori manusia yang hidup di dunia. Karena pada hakikatnya anak cucu kita atau bahkan kita sendiri memiliki garis takdirnya sendiri yang sudah tertulis jauh sebelum kita diciptakan.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.